pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Sehat semua? Sehat. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, Francois akan memimpin kita di dalam doa. Silahkan Francois. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Tuhan, berkati kami dalam belajar ini dari awal pertengahan hingga berakhir, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Francois. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Anak-anak sudah absen melalui link yang Ibu kirimkan? Sudah, Ibu. Belum belajar, kita mau main games dulu. Nah, coba kita cari 5 perbedaan pada gambar ini, anak-anak. Coba, perbedaan apa saja antara gambar pertama dan gambar kedua? Tulisan, Ibu. Tulisan apa, anak-anak? Ternak sapi. Iya. Yang bagian atas tidak ada, yang bagian bawah ada ya. Yang kedua, anak-anak? Ibu, ini Kucing. di bawah atas, Ibu. Di atas ada, di bawah. Iya. Kucing di atasnya ada, di bawah tidak ada. Yang ketiga. Ini anak baju warna, Ibu. Tidak sama. Oh, bajunya anak tidak sama. Ya, Ibu. Di atas biru, di bawah merah, Ibu. Pintar. Yang keempat, ayo. Awan di bawah ada, di atas ada, Ibu. Iya, pintar. Yang terakhir, yang kelima. Iya. Iya, pintar semua. Anak-anak pintar. Bagus. Nah, kenapa kita masih belajar secara daring, anak-anak? Karena COVID, Ibu. Iya, karena COVID. Karena COVID itu sebuah virus yang berbahaya ya. Jadi kita harus ingat 3M. Apa itu anak-anak? Menjaga jarak, menjaga jarak. Iya, bagus sekali. Sebelum memulai pembelajaran, kita mendengarkan dulu lagu Berkibarlah Benderaku. Ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Anak-anak dapat menganalisis struktur teks formulir, membedakan jenis-jenis teks formulir, menemukan informasi-informasi yang terdapat pada teks formulir, mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisian. Anak-anak dapat mengkategorikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak dapat mengelompokkan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar berdasarkan ciri-ciri perkembangbiakannya. Anak-anak dapat menganalisis posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, dan anak-anak dapat menemukan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN. Nah, sekarang coba anak-anak, kita akan belajar tentang formulir, tapi sebelum itu anak-anak coba saksikan video berikut. Video apa yang anak-anak simak tadi? Formulir. Iya. Tentang formulir. Ya. Tentang formulir. Ya. Formulir itu ditulis pada saat anak-anak mau mengikuti lomba ya. Kalau ada lomba, sebelumnya harus isi formulir. Nah, formulir itu apa sih anak-anak? Formulir adalah salah satu lembar isian tentang informasi tertentu
Iya, benar sekali. Nah, ada jenis-jenis formulir. Coba apa saja jenis-jenis formulir itu anak-anak? Formulir pendaftaran, Formulir pendaftaran, pengiriman, pengiriman uang, daftar melalui kartu kantor pos, daftar riwayat hidup. Iya, pintar. Nah, karena formulir itu sangat penting, sehingga formulir itu harus diisi sesuai dengan cara pengisiannya. Ada bagian-bagian dari formulir. Ada berapa bagian formulir, anak-anak? Ada 3. Iya, Ada yang 3. pertama. Coba sebutkan bagian-bagian formulir. Kepala, bagian tubuh dan ekor. Iya, pintar sekali. Kalau ada alamat, nomor telepon, itu ada di bagian mana, anak-anak? Bagian kepala. Iya, pintar. Kalau ada nama lengkap, agama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, itu ada di bagian formulir yang mana? 2 Ibu. Iya, bagian iya, pintar. Kalau tanda tangan serta nama jelas, itu ada di bagian mana, anak-anak? 3 Bagian itu Ibu. Iya, bagian ekor atau bagian terakhir ya. Nah, ada LKPD yang Ibu sudah kirimkan. LKPD pertama, anak-anak silahkan mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang benar. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Coba anak-anak perhatikan, ada gambar apa saja anak-anak? Orang hutan, angsa, anjing, kuda, jerapah, apa lumba-lumba. Iya. Iya, ada begitu banyak hewan di sekeliling kita ya. Apakah hewan-hewan itu berkembang biak, anak-anak? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Bagaimana cara anjing berkembang biak? Beranak, Ibu. Iya. Kalau jerapah bagaimana? Beranak juga. Bagaimana cara angsa berkembang biak? Bertelur. Pintar sekali. Ya, kita akan membahas tentang cara hewan berkembang biak. Ada 3 cara hewan berkembang biak. Nah, apa saja? Coba anak-anak saksikan video berikut. Pembiakan hewan. Iya, tadi video yang anak-anak simak tentang cara perkembangbiakan hewan. Ada berapa jenis anak-anak? 3. Iya, coba sebutkan anak-anak. Ovipar, vivipar, Ovovivipar. Ovovivipar. Kalau ovipar itu artinya yang berkembang biak secara bagaimana anak-anak? Bertelur. Ya, pintar. Kalau vivipar? beranak. Kalau ovovivipar? Beranak bertelur. Pintar semuanya. Binatang-binatang yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, ovovivipar, mereka semua melakukan perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif, anak-anak? Perkembangbiakan generatif adalah proses produksi secara kawin antar jantan dan betina. Pintar sekali. Nah, coba sekarang kita lihat dari ciri-ciri hewan ovipar. Ayo. Ciri-ciri hewan ovipar itu seperti apa, anak-anak? Tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Iya, pintar sekali. Contohnya apa, anak-anak? Hewan seperti itu. Ayam, burung, ikan, Bebek. Iya, bagus, pintar.
Coba kita ke jenis hewan yang berkembang biak yang jenis kedua. Coba sebutkan ciri-ciri hewan vivipar. Memiliki daun telinga, menyusui anaknya, dan tergolong binatang mamalia. Iya, pintar sekali. Contohnya hewan apa saja yang termasuk hewan vivipar? Gajah, anjing, kambing, sapi, kerbau, kucing. Iya, benar. Benar sekali, pintar anak-anak. Nah, kita beralih ke hewan yang berkembang biak dengan cara ketiga, yaitu ovovivipar. Coba ciri-ciri hewan ini seperti apa anak-anak? sama dengan ciri-ciri hewan ovipar yang termasuk ikan pari dan Iya, salamander. hiu, platypus, kuda laut, ikan pari, salamander, semuanya berkembang biak secara ovovivipar. Nah, Ibu sudah kirimkan LKPD yang kedua. Tugasnya anak-anak adalah mengelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Kalau sudah selesai, anak-anak bisa mengirimkan hasilnya ke nomor WhatsApp pribadi Ibu. Bisa anak-anak? Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peranan Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini anak-anak. Kerjasama industri melalui Asean Industrial Cooperation atau disebut AICO. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui AICO. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan. Ini merupakan bentuk yang berada di Aceh dan di negara Indonesia. Nah, sampai di sini, apakah ada materi yang anak-anak anggap susah? Tidak, Ibu. Nah, kalau begitu kita akan membuat kesimpulan materi hari ini ya. Coba kesimpulan materi yang pertama anak-anak pelajari. Jadi semua yang anak-anak bilang benar ya. Jadi kesimpulan materi kita yang pertama, teks akhir harus diisi sesuai petunjuk yang benar. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak jenisnya. Dan yang ketiga, tujuan utama kerjasama Indonesia di bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan ekonomi antar negara ASEAN. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan lagu daerah dari Papua. Ibu sudah kirimkan tes evaluasi akhir. Nanti anak-anak silakan kerjakan dan kirim ke WhatsApp pribadinya Ibu ya. Jangan lupa PR-nya juga dikerjakan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri, Ibu minta Catherine memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri Google Meet kita, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami dari awal kami belajar hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, ingat jaga kesehatan, salam keluarga semua. Sampai jumpa anak-anak.